sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 teori bilangan akan melaksanakan video praktikum pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas KKNI teori bilangan, di mana video praktikum pembelajaran ini untuk memenuhi tugas proyek. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil satu subbab dari mata kuliah teori bilangan, yaitu algoritma Euclid, di mana kami kelompok 5 teori bilangan beranggotakan saya sendiri, Dewi Oktaviana Situmea, dengan NIM 421-22300001. Yang kedua ada Dian Marisa dengan NIM 421-353001. Yang ketiga ada Glory Marnilaya dengan NIM 421-32300035. Yang keempat ada Yunisara Siregar dengan NIM 421-25300. Dan yang terakhir ada Yohana Yulia Purba dengan NIM 421-35300011. Baiklah, pada kesempatan pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Euclid, di mana algoritma Euclid sendiri merupakan teorema dalam ranah teori bilangan yang cukup efisien digunakan untuk mencari FPB, bilangan-bilangan besar. Namanya adalah algoritma Euclid. Pencetus algoritma Euclid ini jelas adalah Euclid, yaitu matematikawan legendaris berkebangsaan Yunani yang menuliskan teorema ini di dalam buku mahakaryanya Elements Algoritma atau yang sering disebut buku algoritme, diartikan sebagai langkah prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma Euclid mungkin tidak ditemui pada pembelajaran di kelas sekolah menengah. Namun, algoritma Euclid ini sering dimunculkan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika. Selain itu, mahasiswa yang berkecimpung dalam program studi matematika juga akan menemuinya saat mata kuliah teori bilangan, atau mungkin algoritma Euclid ini akan muncul pada mata-mata kuliah lainnya. Selanjutnya adalah teorema algoritma Euclid, di mana misalnya diberikan dua buah bilangan bulat positif A dan bilangan bulat positif B dengan bilangan bulat A lebih dari bilangan bulat positif B, di mana EPB dari A dan B dapat ditentukan dengan melakukan iterasi ataupun looping. Algoritma pembagian seperti berikut, di mana bilangan bulat A sama dengan Q1 dikali bilangan bulat B ditambah R1, di mana R1 lebih dari 0 dan lebih dari bilangan bulat positif B. Bilangan bulat positif B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah R2, di mana R2 lebih dari 0 dan lebih dari R1. Maaf, di mana R2 kurang dari 0 dan lebih dari R1. Dan R1 sama dengan Q3 dikali R2 ditambah R3, di mana R3 kurang dari 0 dan lebih dari R2. Sampai Rn dikurang 3 sama dengan Qn dikurang 1 dikali Rn dikurang 2 ditambah Rn dikurang 1, di mana
Rn dikurang 1 kurang dari 0 dan lebih dari Rn dikurang 2. Rn dikurang 2 sama dengan Qn dikali Rn ditambah Rn, di mana Rn kurang dari 0 dan lebih dari Rn dikurang 1. Dan Rn dikurang 1 sama dengan Qn ditambah 1 dikali Rn ditambah Rn ditambah Rn tambah 1, di mana Rn ditambah 1 sama dengan 0. Proses looping ini ataupun iterasi ini dilakukan sampai sisa hasil pembaginya 0 dan algoritma ataupun looping akan dihentikan. Dan nilai Rn yaitu sisa terakhir dari pembagian di atas yang bukan 0 merupakan EPB dari bilangan bulat positif A dan bilangan bulat positif B. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu bukti algoritma Euclid. Algoritma berhenti ketika diperoleh suatu Rn plus 1 sama dengan 0. Hal ini dikarenakan suatu pembagian terkecil yang mungkin adalah 0. Serta faktanya bahwa R1 lebih besar dari R2, lebih besar dari hingga ke lebih besar dari Rn kurang 1, lebih besar dari Rn, lebih besar dari Rn plus 1 sama dengan 0. Sesuai lema yang telah dibuktikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa FPB A, B sama dengan FPB R0, R1 sama dengan FPB R1, R2 sama dengan Rn. Sehingga algoritma Euclid telah terbukti kebenarannya. Selanjutnya kita bisa lihat grafik algoritma Euclid secara geometris di layar kita masing-masing. Untuk jarak satu titik ke titik lain mewakili bilangan yang dimaksud adalah misalkan akan dicari FPB dari panjang AB dan CD. Karena CD lebih pendek dari AB, maka CD dipakai untuk mengukur AB. Tetapi cukup sekali saja karena sisanya EA lebih pendek dari DC. Selanjutnya, EA dipakai untuk mengukur DC. Dan ternyata butuh 2 kali yang bisa kita lihat pada grafik yang ditandai dengan warna merah dengan sisa FC. Yang terakhir, FC dipakai untuk mengukur EA dan tepat 4 kali pengukuran tanpa menghasilkan sisa panjang yang ditandai dengan warna biru.
Dengan kata lain, EA sama dengan 4FC, dan dapat disimpulkan bahwa FC merupakan FPB yang kita cari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya tadi, yang di mana FPB dari 3 bilangan atau lebih dapat dicari dengan mengalihkan faktor-faktor prima secara bersamaan dengan pangkat terkecil dari bilangan-bilangan itu. Misalnya, karena 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 menghasilkan 24, yang dimana 24 tersebut sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 menghasilkan 36, dan 36 tersebut sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka hasil dari FPB 18, 24, dan 36 sama dengan 2 kali 3 menghasilkan 6. Selain itu, FPB dari 3 atau lebih bilangan bisa dicari dengan mencari FPB masing-masing pasangan 2 bilangan yang ada, yaitu FPB 18, 24, 36 sama dengan FPB 18 dikali FPB 24 dan 36 menghasilkan sama dengan FPB dikali FPB 18 dikali 24 dikali 36. Sama dengan FPB 18 dikali 36 dikali 24. Ini menunjukkan bahwa algoritma Euclid tetap dapat dipakai untuk mencari FPB dari 3 atau lebih bilangan dari cara melakukan pengelompokan 2 bilangan seperti contoh di atas. Jika P pangkat 3 dari 2 bilangan telah ditemukan, maka kita dapat mencari KPK dengan menggunakan FPB. Menggunakan FPB, misalnya diberikan 2 bilangan bulat A dan B dengan FPB A dan B sama dengan P. KPK dari A dan B sama dengan hasil kali A dan B dibagi dengan nilai FPB-nya. Dituliskan KPK A dan B sama dengan pangkat 2A dikali B per FPB A kali A dan B. Di sini kita seharusnya menyadari bahwa bagian yang sulit dalam algoritma Euclid adalah membuat kombinasi 2 bilangan lalu jumlahkan dengan lainnya. Contohnya,
124 sama dengan 52 dikali berapa, lalu ditambah berapa? Ya jawabannya 52 dikali 2 hasilnya 104. Lalu ditambah 20 supaya hasilnya menjadi 124 dengan cara melakukan tebak-tebak seperti ini. Sebenarnya sudah diterapkan saat kita menggunakan pembagian bersusun. Teorema ini selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk mengenal identitas Bezout dan menyelesaikan persamaan diopenin. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal. Di sini untuk contoh soal. Di sini untuk contoh soal pertama, kita akan mencari FPB dari 12 dan 16 menggunakan algoritma Euclid. Langkah pertamanya ada iterasi pertama, di mana iterasi pertama 63 sama dengan 3 dikali 18 ditambah 9. Selanjutnya iterasi kedua 18 Untuk contoh soal pertama, kita akan mencari FPB dari 18 dan 63 menggunakan algoritma Euclid. Langkahnya ada iterasi pertama, yaitu 63 sama dengan 3 dikali 18 ditambah 9. Dan selanjutnya iterasi kedua, 18 sama dengan 2 dikali 9 ditambah 0. Karena pada iterasi kedua, sisa hasil baginya sama dengan 0, maka FPB dari 18 dan 63 adalah 9. Yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi pertama. Lalu untuk contoh soal 2, kita akan mencari FPB dari 52 dan 124 menggunakan algoritma Euclid. Langkah pertama di iterasi pertama, 124 sama dengan 2 dikali 52 ditambah 20. Lalu iterasi kedua, 52 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 12. Iterasi ketiga, 20 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 8.
Iterasi keempat, 12 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 4. Iterasi kelima, 8 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 0. Nah, karena pada iterasi kelima, sisa hasil baginya 0, maka FPB dari 52 dan 124 adalah 4, yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi keempat. Untuk contoh soal 3, kita akan mencari FPB dari 3.579 dan 4.567 menggunakan algoritma Euclid. Di sini terdapat sampai iterasi ke-12. Iterasi pertama 4.567 sama dengan 1 dikali 3.579 ditambah 988. Iterasi kedua 3.579 itu sama dengan 3 dikali 988 ditambah 615. Iterasi ketiga 988 sama dengan 1 dikali 615 ditambah 373. Iterasi keempat 615 sama dengan 1 dikali 373 ditambah 242. Iterasi kelima 373 sama dengan 1 dikali 242 ditambah 131. Iterasi ketujuh sama dengan 131 sama dengan 1 dikali 111 ditambah 20. Iterasi ke-8, 111 sama dengan 5 dikali 20 ditambah 11. Iterasi ke-9, 20 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 9. Iterasi ke-10, 11 sama dengan 1 dikali 9 ditambah 2. Iterasi 11, 9 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1. Dan yang terakhir iterasi 12, 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 0. Berhenti pada iterasi ke-12 dikarenakan sisa hasil baginya sama dengan 0. Maka FPB dari 3.579 dan 4.567 relatif prima karena memiliki FPB 1. Untuk contoh soal keempat, kita akan mencari FPB dari 897, 1157, dan 1677 menggunakan algoritma Euclid. Mengingat bahwa algoritma tersebut hanya berlaku untuk mencari FPB dari dua bilangan, maka kita harus memilih 2 dari 3 bilangan tersebut untuk dicari FPB-nya terlebih dahulu. Misalkan, di sini kita memilih bilangan 1157 dan 1677. Maka akan dicari FPB dari 1157 dan 1677 menggunakan algoritma Euclid. Untuk iterasi pertamanya 1677 sama dengan 1 dikali 1157 ditambah 20. Untuk iterasi kedua 1157 sama dengan 2 dikali 520 ditambah 117. Untuk iterasi ketiga 520 sama dengan 4 dikali 117 ditambah 52. Iterasi keempat, 117 sama dengan 2 dikali 50 ditambah 13. Dan iterasi kelima, 52 sama dengan 4 dikali 13 ditambah 0. Berhenti pada iterasi kelima karena sisa hasil bagi pada iterasi kelima sama dengan 0. Maka FPB dari 1157 dan 1677 adalah 13. Yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi keempat. Nah, langkah selanjutnya mencari FPB dari 1157 dan 1677 sama dengan FPB dari 897 dan 13, yaitu 897 dikurang 69 dikali 13 tambah 0, itu iterasi pertamanya. Karena sisa hasil baginya sama dengan 0 pada iterasi pertama, maka FPB dari 897 dan 13 sama dengan 13. Jadi kita simpulkan bahwa FPB dari 897, 1157, dan 1677 adalah 13.
Baiklah, selanjutnya contoh 5. Kita akan mencari FPB dari 18 dan 63 dengan menggunakan algoritma Euclid, yaitu 63 sama dengan 3 dikali 18 tambah 9, merupakan iterasi pertama. Kemudian 18 sama dengan 2 dikali 9 tambah 0, merupakan iterasi yang kedua. Karena pada iterasi 2 sisa hasil baginya 0, maka FPB dari 18 dan 63 adalah 9, yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi pertama. Masih 2 iterasi saja. Kemudian contoh yang ke-6. Kita akan mencari FPB dari 321 dan 843 dengan menggunakan algoritma Euclid, yaitu 843 sama dengan 2 dikali 321 ditambah 201 yang merupakan iterasi yang pertama. Kemudian 321 sama dengan 1 dikali 201 tambah 120 yang merupakan iterasi yang kedua. Kemudian 201 sama dengan 1 dikali 120 ditambah 81 yang merupakan iterasi yang ketiga. Kemudian 120 sama dengan 1 dikali 81 ditambah 39 merupakan iterasi yang keempat. Selanjutnya 81 sama dengan 2 dikali 39 ditambah 3 merupakan iterasi yang kelima. Kemudian 39 sama dengan 13 dikali 3 ditambah 0 merupakan iterasi yang keenam. Selanjutnya, karena pada iterasi 6 sisa hasil baginya, maka FPB dari 321 dan 843 adalah 3, yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi 5. Masih 2 iterasi saja untuk contoh di atas. Selanjutnya, contoh yang ke-7. Kita akan mencari FPB dari 1058, 1564, dan 2323 dengan menggunakan algoritma Euclid. Mengingat bahwa algoritma tersebut hanya berlaku untuk mencari FPB dari 2 bilangan, maka kita harus memilih 2 dari 3 bilangan tersebut untuk dicari FPB-nya terlebih dahulu. Misalkan, di sini kita memilih bilangan 1564 dan 2323 akan dicari FPB dari 1564 dan 2323 dengan menggunakan algoritma Euclid, yaitu 2323 sama dengan 1 dikali 1564 ditambah 759 yang merupakan iterasi pertama. Ya, kemudian 2564 sama dengan 2700 2 dikali 759 ditambah 46 merupakan iterasi yang kedua. Kemudian 759 sama dengan 16 dikali 46 ditambah 23 merupakan iterasi yang ketiga. Selanjutnya 46 sama dengan 2 dikali 23 ditambah 0 merupakan iterasi yang keempat. Karena pada iterasi 4 sisa hasil baginya 0, maka FPB dari 1564 dan 2323 dari 23 yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi yang ketiga. Langkah selanjutnya adalah mencari FPB dari 1058 dan FPB dari 1564 dan 2323 atau sama dengan FPB dari 1058 dan 23, yaitu selanjutnya 1058 sama dengan 46 dikali 23 merupakan iterasi yang ke-1. Karena sisa hasil baginya sama dengan 0 pada iterasi pertama, maka FPB dari 1058
dan 23 adalah 23. Jadi kita simpulkan bahwa IPB dari 1058, 1564, dan 2323 adalah 23. Contoh terakhir, yaitu contoh 8, kita akan mencari IPB dari 1015, 2001, dan 2871, serta 3915 dengan menggunakan algoritma Euclid. Mengingat bahwa algoritma tersebut hanya berlaku untuk mencari FPB dari dua bilangan, maka kita harus memilih 2 dari 3 bilangan tersebut untuk dicari FPB-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita memilih bilangan 1015 dan 2001. Akan dicari FPB dari 1015, 2000, dan 2001 dengan menggunakan algoritma Euclid, yaitu 2001 sama dengan 1 dikali 1015 ditambah 986 yang merupakan iterasi yang pertama. Kemudian 1015 sama dengan 1 dikali 986 ditambah 29 merupakan iterasi yang kedua. Kemudian 986 sama dengan 34 dikali 29 ditambah 0 merupakan iterasi yang ketiga. Karena pada iterasi 3 sisa hasil baginya sama dengan 0, maka FPB dari 1015 dan 2001 adalah 29, yang merupakan sisa hasil bagi pada iterasi yang kedua. Langkah selanjutnya adalah mencari FPB dari 29, 2871, dan 3915. Selanjutnya, bisa diperiksa bahwa 2871 dan 3915 habis dibagi 29. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan dari 29, 2871, dan 3915 adalah 29. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa FPB dari 1015, 2001, 2871, dan 3915 adalah 29. Sekian penjelasan kami dari algoritma Euclid. Terima kasih.